Tuhan menghitung, menampung, dan mencatat tetes air mata kita. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Lukas, bab 7 ayat 11 sampai 17. Segera setelah itu, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk, serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil Lukas, mukjizat sering berfungsi sebagai tanda bahwa Allah sedang memulihkan ciptaannya dan kematian dikalahkan. Kebangkitan dalam kisah ini bukan sekedar pemulihan fisik, tapi tanda bahwa kerajaan Allah telah hadir. Dalam Lukas 4 ayat 18-19, berarti kabar baik bagi orang miskin, pembebasan bagi tawanan. Selain itu terselip pesan, Allah berbelas kasih kepada yang menderita, khususnya mereka yang kehilangan pengharapan. Di zaman Yesus hidup, janda adalah status terendah dalam masyarakat. Janda yang kehilangan anak lelaki berarti kemalangan ganda, kehilangan sumber nafkah dan perlindungan sosial. Karenanya, Yesus sungguh tergerak. Kata yang dipakai untuk tergeraklah hatinya oleh belas kasihan adalah kata Yunani, splaksi nisomai, yang berarti belas kasihan yang lahir dari kedalaman hati. Dalam arti literal, dari isi perut atau bermakna emosi terdalam. Di perikop ini, Yesus sekaligus berani melampaui batas sosial dan ritual, yaitu menyentuh mayat untuk membawa hidup. Seorang pemuda, Derek Redmond, difavoritkan memenangkan lomba lari 400 meter di Olimpiade Barcelona. Namun sekitar 250 meter menjelang garis finish, otot paha belakangnya robek. Ia terjatuh kesakitan, berusaha berdiri dan berjalan tertatih sepanjang lintasan. Tiba-tiba seorang pria besar menerobos kerumunan. Jim Redmond berlari menghampiri putranya Derek, lalu merangkul pinggangnya. Derek berbalik dan menangis di bahu ayahnya. Bersama ayah dan putra,
berjalan di lintasan. Derek Redmond tidak memenangkan pertandingan, tetapi ia berhasil menyelesaikan lombanya. Rasa sakit di wajah Dereklah yang membuat si ayah bangkit, menghampiri, merangkul, dan menyemangati. Itulah dorongan cinta seorang ayah. Seperti itulah Tuhan. Ketika kita terpuruk, berjuang untuk menyelesaikan pergumulan, maka suara hati kecilku mengusik, mengukir pertanyaan. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan pergumulanmu? Bagaimana pertandinganmu? Apakah kamu kesakitan? Mau menyerah? Sesungguhnya pemazmur berkata, "Sengsaraku telah kau catat. Taruhlah air mataku ke dalam kirbatmu. Bukankah semua tercatat dalam kitabmu?" Dalam Mazmur 56 ayat 9. Marilah kita berdoa. Bapa yang pengasih, aku mau terus belajar mempercayai bahwa Engkau Bapakku yang baik, yang tidak pernah tidak peduli pada semua pergumulanku. Aku mau bersandar hanya padamu saja, karena Engkau menghitung setiap sengsaraku, menampung air mataku, dan mencatat tiap tetesnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.